Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Sisik, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Kita awali pengajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang tua kita, kakek nenek kita, sedang famili saudara serta guru-guru kita telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum Al-Mahfullah Kiai Haji Ahmad Ridwan Hidayat LC, almarhum Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Kiai Haji Adwar bin Haji Muhammad, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bi niyatil qabul wa bi jahir rasul. Al-Fatihah. Lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu an yaqra'a fil ula ba'da al-fatihati wasyamsi wa duhaha bitamamiha wa fil thaniyati wad duha wal laili idza saja lil munasibah. Wa warada aidan qira'atu al-kafirun fil ula wal ikhlas fil thaniyah wa yaf'alu dhalika bi kulli rak'atain minha wa idza faragha min salatiha da'a biha taddu'a'i wa huwa Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi bis samai fa anzilhu wa in kana bil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika
wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Melanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah pada pembahasan tentang sholat sunnah. Di antara sholat sunnah yang sangat dianjurkan itu adalah sholat duha. Dijelaskan dalam kitab ini, wa yusannu ayyaqra'a fil ula ba'dal fatihati wasyamsi wa duha. Disunnahkan pada rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah kita baca wasyamsi wa duhaha, surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha sampai habis, bitamamiha sampai selesai, sampai sempurna. Hafalkan ya, wasyamsi wa duhaha, hafalkan? Apa iya kagak hafal bertahun-tahun ngaji? Yakin saya hafal semua, betul ya? Coba tes satu orang sini. Ya jangan Ustaz, jangan biasa imam. Kan biasa imam mah udah kacauan. Tapi saya yakin hafal insyaallah. Kelihatan Asy-Syams itu matahari. Kelihatan bercahaya semua soalnya mukanya nih. Jadi biasa baca surat Asy-Syams semua. Apakah ini bawa lampu semua ya? Itu rakaat pertama itu Asy-Syams. Wa bitsaniyah, pada rakaat yang kedua bacanya setelah Fatihah wa duha wal laili idza saja, karena keterkaitan dengan waktu kita melaksanakan. Rakaat pertama Asy-Syams, rakaat pertama rakaat keduanya wa duha, apa juga kan? Ya kan, Asy-Syams apa, duha. Jadi saya nggak usah ngetes dah, yakin udah pada hafal semua. Apalagi udah biasa sholat duha. Wa warada aidan, dan ada juga riwayat lain mengatakan qiraatul kafirun fil ula. Ini yang agak ringan dikit nih. Tadi Asy-Syams rakaat pertama, ad-duha rakaat kedua. Nah ini riwayat yang lain mengatakan setelah Fatihah bacanya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau ini mah di luar kepala semua ya. Itu rakaat pertamanya. Wa fil tsaniyah suratul Ikhlas. Rakaat keduanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini ada dua riwayat nih. Riwayat pertama mengatakan bacanya rakaat pertama dengan rakaat kedua Asy-Syams dan ad-duha. Riwayat yang kedua rakaat pertama dan rakaat keduanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kira-kira kita ngamalinnya yang mana? Dua-duanya kalau hafal. Tapi yang gampang yang kedua. Kita kan kalau ada pilihan biasanya kita pilih yang rada gampang. Kalau untuk urusan ibadah ame sholat biasanya kita pilih yang panjang, kenapa yang pendek kan? Ini coba nih tadi nih jelas pilihannya nih. Salat duha, riwayat yang pertama mengatakan rakaat pertama Asy-Syams setelah Fatihah, rakaat kedua ad-duha setelah Fatihah. Riwayat yang lain mengatakan surat Al-Kafirun setelah Fatihah pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas setelah Fatihah pada rakaat yang kedua. Pilihannya begitu. Kita pilih yang mana? Yang kul-kul apa yang pakai Asy-Syams? Biasanya ya kul-kul.
Nih sekarang begini deh nih, saya kasih contoh yang gampangan lagi nih. Saya kasih contoh yang gampangan. Ini masjid yang dekat sama kita ada Istiqomah sama Al Anwar. Rumah kita di Bangka 5. Sholat tarawihnya Masjid Al Istiqomah 1 juz. Yang deketan. Terus yang jauhan bacanya yang kayak biasa Al-Hakumut sampai tabat. Milih mana? Milih mana? Al Anwar. Kan jauhan masjidnya. Tuh, pahalanya banyak kan Ustaz jauhan. Emang lo oga sholat panjang? Ada aja alasannya. Ya udah ketahuan udah muka Al-Hakumut semua itu. Ya, jadi biasanya kita begitu. Tapi gak apa-apa, gak jadi celak juga, gak jadi hina juga, karena dua-duanya warid sesuai dengan yang diriwayatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tuh dalam Quran ketika bicara sholat malam itu surat Al-Muzammil Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah oleh kalian yang ringan-ringan aja, yang mudah-mudah aja dari bacaan Al-Quran setelah Fatihah. Antara ashamsi ame qul huwallah ringanan mana? Ya qul huwallah, makanya rata-rata kita bacanya itu. Lanjutannya wa yaf'alu dzalika fi kulli rak'ataini minha, dan dikerjakan kayak gitu setiap kita ngulang 2 rakaat. Salat duha kan penjelasan yang kemarin ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12 maksimal. Kita mau sholatnya maksimal, misalnya 8 atau 12. Kita mau pakai yang kul-kul. Salam yang pertama kul-kul, kul ya, kul huwallah. Yang kedua, entu lagi, kul ya, kul hu. Yang ketiga, kul ya, kul hu. Enggak apa-apa. Atau kalau mau lebih cakep, yang pertama asyams ad-duha, lanjut yang kedua kul-kul, kul ya, kul hu. Nanti yang ketiganya asyams ad-duha lagi, yang keempatnya kul ya, kul hu. Jadi semuanya diamali. Tapi mau kuliah kulhu semua nggak apa-apa, atau asyams ad-duha semua nggak apa-apa, nggak dilarang. Nggak baca itu juga nggak apa-apa. Saya mau bacanya Al-Hakumut aja Ustaz sama Al-Asr, karena saya demen sama itu 2 surat, nggak apa-apa. Ini kan yusan no disunahkan, artinya kalau nggak mau pakai itu boleh, tapi mungkin nggak dapat tambahan pahala mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza faragha min sholatiha, apabila sudah selesai mengerjakan sholat duha, da'a biha dan doa, maka berdoalah dengan kalimat doa ini nih. Kayaknya udah pada hafal ya. Allahumma inna hadzal duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala wal qudrata wal ismata. Tuh pada apa? Artinya tahu kan? Allahumma inna hadzal duhaa duhauka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah kepunyaanmu, waktu duhamu, bukan punya saya. Punyamu di waktu duha. Wal bahaa bahauka, dan keagungan yang ada adalah keagungan milikmu. Orang dianggap hebat, tetap aja kehebatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jamala jamaluka, dan keindahan ini, kecantikan ini
Ketampanan ini adalah punyamu juga. Ada orang ganteng banget, cakep banget. Yang punya kegantengan dan kecakapan hanyalah Allah. Wal qudrata wal quwwata quwwatuka, dan kekuatan yang ada ini juga punya engkau. Makanya kita tuh ada kalimat pasrah dan nyerah kita, la haula wala quwwata illa billah. Sunnah tuh. Kalau kita mau keluar rumah, berangkat kerja, berangkat ngajar, berangkat bisnis, berangkat tugas, berangkat ngojek, pokoknya keluar rumah. Keluar dari rumah kita ucapkan inni tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sesungguhnya aku bertawakal, berpasrah, menyerahkan urusanku kepada Allah, la haula, karena nggak ada daya upaya, wala quwwata, nggak ada juga kekuatan, illa billah, kecuali kesemuanya itu milik Allah. Kita pintar, kita cerdas, kita hebat, kita kuat, kita mampu. Hakikatnya kecerdasan kita, kepintaran kita, kemampuan kita, kekuatan kita, kehebatan kita berasal dari Allah. Maka kata Nabi, siapapun orangnya yang keluar dari rumahnya dengan membaca itu, maka hajatnya, keperluannya akan dipenuhi oleh Allah, dan sepanjang perjalanannya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Pak. Yang kerja apalagi pakai kendaraan, baca. Insya Allah Allah berikan keselamatan. Seandainya pun terjadi kecelakaan, Allah minimalisir efeknya. Nabi yang bilang, silakan diamalkan. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal ismata ismatuka. Perlindungan yang ada ini semata-mata perlindungan darimu ya Allah. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam yang membahayakan. Pak, kita ini sebetulnya banyak dibentengi, banyak dikasih amalan wiridan yang membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Cuma kitanya kadang kelupaan bacanya. Apal sih apal. Coba deh saya sebutin. Saya yakin apal. A'udzu bikalimatillahi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun bil ardi wala wahwas. Apal kan? Baca tak? Kapan bacanya? Barusan. Tawan barusan udah. Padahal itu doa dianjurkan dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Dianjurkan juga dibaca saat kita berada di tempat yang baru kita datangi. Perlindungan dari Allah dari segala macam mara bahaya, baik yang zahiran wa batinan, yang zahir maupun yang batin. Yang zahir itu seperti ular, beling, paku, itu zahir. Batin itu yang kasat mata, jin, segala macam. Baca itu. Jangan di tempat serem amat ya, kita baru tumben kemarin numpang-numpang anak bagong mau. Nah, jangan begitu. Masa anak bagong? Islam sudah mengajarkan yang lebih indah, yang lebih bagus. Lewat aja tuh Gang Naim di atas jam 11 ya, jarang ada yang berani tuh lewat situ. Pas tiang listrik ada pondulen, numpang terganggu ya, baca aja a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas sami'ul alim. Kabul semua. Cuman kitanya kagak yakin. Jadi perasaan was-was terus. Jadi perlindungan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita memuji Allah dengan kalimat-kalimat pengagungan tadi, kita masuk ke inti doanya. Allahumma in kana rizki bis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, semuanya kan milikmu. Seandainya rezeki saya masih ada di langit, turuni. Pak, doa yang kita baca isinya itu tuh. Apalkan Allahumma in kana rizki bis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi. Kenapa semua? Intinya kalau masih ada di langit, masih jauh kan, di langit kan jauh banget ya. Ada berapa kilometer itu jarak antara langit dengan rumah kita. Fa'anzilhu, turunin ya Allah. Apa kayak bentuknya? Duit kayak sekarung. Bagaimana ya ketika kita doa tahu-tahu turun duit sekarung di depan kita? Ya kagak mungkin sih, gak mungkin begitu. Kita bukan wali. Kalau wali mungkin. Tapi bisa juga mungkin berupa hujan, yang hujannya itu menyebabkan tumbuhan pada hidup. Lalu di antara tumbuhan yang hidup itu ada sawah-sawah, perkebunan, pertanian yang mentik, yang tumbuh, yang bisa panen. Kan mohon maaf nih, ini kan, ini saya baru tahu nih, ini sekedar cerita doang. Jengkol, tahu jengkol? Nanti saya tanya Mewah Jauh tuh. Jengkol sekarang sekilo 150.000. Itu bayangin aja, jengkol 150.000, daging aja cuma 130. Kenapa itu jengkol bisa mahal? Karena panennya dikit. Kenapa sebab panennya dikit? Mungkin curah hujan tidak mencukupi, sehingga kemampuan pohonan untuk menumbuhkan benih berkurang. Karena bahannya langka, permintaan banyak, terjadilah hukum ekonomi, harga mahal. Tuh kan jadi berat kita. Coba seandainya in kana bis samai fa'anzilhu, apabila rezeki ada di langit, turunin. Allah turunkan hujan yang cukup, yang bagus, yang subur, bukan yang banjir. Tumbuhan pada mentik, pertanian, persawahan pada bagus, maka beras stabil harganya, buah stabil harganya, jengkol juga begitu. Tuh konsepnya begitu mikirnya. Ngapa jadi doa kita minta ke langit, ya Allah? Zat, kan saya kerjanya cuma di daratan. Ada munasabahnya, ada hubungannya doa-doa kita. Lanjutannya, wa in kana fil ardi fa'akhrijuhu, ya Allah, seandainya rizki aku ada di dalam bumi, fa'akhrijuhu, keluarin. Ya apa kayak keluarin bumi, harta karun dah, keluarin. Yang di langit turunin, yang di bumi keluarin. Emang manusia begitu kalau minta. Tapi memang anjurannya kalau kita minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Kalau doa sama Allah, ya Allah bagi ngapain duit saya barang 1 juta, ya Allah tanggung. Ya Allah bagi duit sampai 1 juta, saya mau bayar cicilan motor, tanggung. Minta yang banyak, ya Allah bagi duit sampai 1 miliar. Nah minta sama Allah mah bebas. Allah yang punya duit, Allah yang maha kaya, boleh dikabul, ya belum tentu, tergantung ente. Yang penting minta dulu. Diminta tanggung, Pak, ya Allah bagi duit sampai barang 100.000, ya. Jadi kita minta kepada yang maha kaya, kita minta kepada yang maha memiliki dan maha memberi. Allah bukan hanya sekedar maha kaya, tapi maha memberi.
Maka minta yang banyak, ya Allah bagi duit saya barang 20 miliar. Saya mau beli rumah yang megah, yang mewah, yang 3 lantai, yang ada kolam renangnya, yang ada mobilnya. Begitu. Urusan jadi kabulin mah bodo amat. Yang penting minta, karena Allah Maha memberi. Bedanya dengan manusia, manusia banyak yang kaya, tapi yang Maha memberi gak banyak. Jangan kata sama yang cuma timbang temen, ame saudara juga. Saudara kita kaya banget misalnya, duitnya triliunan, minta sekarang 1 juta, dikasih gak? Bisa boleh jadi dikasih. Teman minggu depan minta lagi, minggu depannya minta lagi, gak bakal dikasih, karena manusia bukan Maha pemberi. Itu ame saudara, bagaimana sama orang lain? Walaupun teman, misalnya saya berteman sama Haji Asmari, dekat banget, misalnya dia lagi dapat duit 100 juta, lu kan baru dapat duit 100 juta, lu minta barang 1 juta, dikasih gak? Kalau dikasih gue bagi-bagi lu bareng-bareng. Manusia kaya tapi tidak Maha memberi. Allah Maha kaya tapi Dia juga Maha memberi. Maka minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, saya belum punya motor, tolong kasih saya motor smash ya Allah. Ya, tanggung. Mintanya motor ADP, PCE, NMAX. Sekalinya pun meleset jadinya NMAX, meleset jadinya smash. Tapi ini judulnya motor. Coba lu minta motor smash, mintanya smash. Ya Allah smash deh ya Allah, motor meleset, dapetnya ya kalau sepeda yang mahal. Jadi minta maksimal, sekalinya pun meleset, gak jauh-jauh banget, masih bentuknya sama, begitu. Jadi kalau ada di bumi keluarin. Wa in kana muksiran fayassirhu, ya Allah kalau emang rezeki saya masih susah banget, gampangin. Kan orang ada yang gampang banget dapat duit, ada yang susah banget, sampai berkeringat dapetnya cuma segitu. Ada yang cuma oncang-oncang kaki dapat duit, ada nggak? Tuh, tukang permak lepis cuma oncang-oncang kaki doang deh, udah dapat duit. Ya kan, oncang-oncang kaki dapat duit ya, tukang permak lepis. Maka doa kita kan minta kepada Allah min ghairi ta'abin, kalau perlu nggak pakai capek lagi. Wala nasobin, min ghairi ta'abin wala nasobin, nggak pakai lelah, nggak pakai capek, nggak pakai keluar banyak keringat, nggak pakai usaha berlebih. Enak begitu. Jam 8 keluar rumah, jam 9 udah di rumah. Kan enak begitu kalau kerja ya. Cuma ada apa kagak masalahnya. Tapi bukan sesuatu yang mustahil. Minta yang kayak gitu, yang gak pakai capek lagi, yang gak pakai letih lagi. Lagi timbang duduk-duduk doang, ada yang bawain uang. Ada kayak begitu? Lagi duduk-duduk doang, duduk-duduk aja gitu, ada yang bawain duit, ada gak? Ada, rumahnya ditulisin dijual rumah. Jadi dia duduk-duduk aja, tahu ada yang bawain duit, rumah lu dijual. Iya, berapa duit? Sekian, nih gua bayar. Tuh duduk-duduk doang dibawain. Ada yang begitu. Oh. Min ghairi ta'abin wala nasabin. Mintanya yang susah digampangi. Ya Allah Pak, kadang kalau kita ngobrol sama teman-teman yang dengan berbagai macam profesi, ya Allah, yang dagang susah banget, Ustaz sekarang dagang gak kayak dulu. Yang ngojek susah banget, ngojek gak kayak dulu. Bener ya? Itu cerita teman-teman begitu. Saya bilang yang punya rezeki Allah sih.
minta aja sama Allah. Aturan Allah jangan ditinggal, kewajiban Allah terus kerjain. Apa iya yang dibaca sama Allah? Gak mungkin. Usaha biar benar, pasti ada jalannya. Yang susah gampang. Wa in kana haraman fatahhiru. Seandainya rezeki saya tuh tadinya masih berstatus haram, sucikan ya Allah, bersihin ya Allah, balikin ke yang halal. Tadinya ada rezeki kita, tapi jalurnya yang haram. Akibat sholat duha kita, Allah belokin jadi yang halal. Karena kalau makan duit haram rasanya sama sih. Ini nasi goreng, saya beli pakai duit halal, dengan saya beli pakai duit haram, rasa ke mulut sama. Kalau beli di tempat yang sama, nggak ada bedanya. Tapi yang membedakan tuh efeknya. Setiap barang haram masuk ke tubuh kita, mendarah daging, menjadi powernya itu, ruhnya itu nggak bawa kepada kebaikan. Orang kalau sudah sering makan yang haram, diajak ibadah rada sulit. Kenapa? Daging dan darah yang mengalir di tubuhnya, powernya adalah power yang haram. Diajak kanan susah banget, coba kalau diajak kiri gampang. Diajak ke masjid susah, diajak nyawer doyan. Diajak intikam di masjid berat banget. Di depan orkes paling hobi dia. Banyak yang begitu, banyak kan? Hati-hati tuh. Kalau tipikal kita kayak gitu, hati-hati. Maka para ulama kita terdahulu ada yang ketika satu malam dia kesiangan gak tahajud. Ini biasa tahajud. Entah bagaimana satu malam dia gak tahajud. Besoknya dia bayar gak tahajudnya itu dengan puasa 3 hari. Kenapa? Karena bisa boleh jadi tidak tahajudnya saya disebabkan ada barang syubhat atau barang haram yang saya nggak tahu masuk ke dalam tubuh saya, maka saya bersihkan yang ada di dalam dengan puasa. Karena dia biasa tahajud. Kalau yang nggak biasa tahajud mah tenang aja, yang penting masih bangun subuh. Karena dia nggak biasa tahajud. Sama, kenyangnya sama, rasanya sama, tapi efek yang diakibatkan setelahnya itu berbeda. Hati-hati. Kalau kita diajak majlis taklim rada susah, tapi diajak mancing rada gampang, awas juga. Ya awas aja. Khawatirnya ada barang haram yang masuk dalam tubuh kita. Emang mancing haram Pak Ustaz? Enggak sih. Yang bilang mancing haram siapa? Cuma pertanyaannya, kenapa kalau diajak majlis taklim susah, diajak mancing gampang? Lamaan mana mancing ame majlis taklim? Hah? Mancing satu paket ada yang dari pagi sampai sore, ada yang per jam, ada yang paketan setengah hari, masuk jam 1, jam 4 kelar. Tergantung di empang mana lu mancingnya. Gue cuma tukang ceritain doang. Di pojok bilang, empang di tukang mancing. Sok tahu ente. Saya cuma survei doang. Di Pondok Labu 24 jamnya 150 satu joran. Di Juruk Purut 6 jam 200 satu joran. Cuma di Juruk Purut ikannya ikan lele. Pondok Labu ikan mas, lu pilih yang mana? Mohon maaf nih, sekali lagi, saya tidak menyalahkan yang orang mancing karena itu memang hobi. Tapi kalau jiwa kita, hati kita diajak majlis taklim susah, diajak mancing gampang, kudu was-was dunia. Kenapa lebih gampang? Padahal
mahalan mana biaya mancing sama biaya majlis taklim? Mancing jelas kemana-mana. Kan tadi saya bilang buat beli lapaknya aja 150, belum umpannya, pelet, kroto, paikin, hinoy, tambah bubuk keju, tambah santan, ya habis ke 200. Udah berapa? Udah 3,5 mancing. Emang mancing doang, ada kopinya, ada isengannya, ada indominya, ada gorengannya. Udah berapa duit? Paling enggak 400 habis mancing tuh. Majlis taklim beli umpan apa kagak? Beli lapak apa kagak? Paling cuma kotak amal, itu juga belum tentu ngisi. Gue lihatin tadi lancar banget. Kira kotak amal lewat aja pura-pura zikir. Sobat. Udah kesono, alhamdulillah. Mancing mahal, majlis taklim murah. Kadang kita nggak ngisi kotak, nggak apa-apa, nggak bayar. Habis ngaji belum tentu aku mau lihat ada. Lu kira makan udah makan, lu lihatin dulu yang bener ada apa kagak. Ada minimal nasi goreng 5 telur minimal. Lu gua tahu isinya itu dah. Ada nasi uduk pakai ayam, nasi uduk pakai dendeng, ada nasi goreng udah gua liatin semua tadi. Jadi yang mana dah tuh? Ayo Pak. Dan lebih sadis lagi kata Nabi, kullullah min nabata min haramin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah masuk ke dalam tubuh kita, maka lebih pantas, lebih hak masuk ke dalam neraka. Dikit Ustaz, cuma gocap, taruhan mau bola sama aja. Dikit doang Ustaz, main kiu-kiu cuma 1.000-an, sama aja 1.000-an juga. Emang kalau udah setan judi apa juga dijudiin? Beneran? Udah setan judi apa juga dijudiin? Seri duit aja dijadiin taruhan. Seri duit, tau gak seri duit tuh? Karena angkanya tuh dilipat, diadu, angka kita, nomor kita berapa, nomor dia berapa, dijumlahin, ketemu ambil, begitu kan? 1.000-an sih haram. Awas. Ketaruhan bola cuma iseng-isengan doang, cuma gocap-gocap, same aja. Ngepur Ustaz, ngepur setengah, iya mau ngepur ke? Ngepur 1 ke? Ngepur setengah ke? Same aja. Ustaz hafal banget taruhan-taruhan dia jatuh. Ustaz hafal banget taruhan-taruhan dia emang begitu adanya. Awas, mau banyak mau dikit, kalau bukan hak kita masuk ke dalam tubuh kita, pannaru aula, neraka lebih pantas. Yang ngomong bukan saya, Nabi. Lu marah sama Nabi, jangan sama gua. Ustaz jujur aja, lu marah sama gua jangan, gua cuma nyampein doang. Nyampein yang lain Ustaz, jangan ayat itu, iya gua cari yang lain. Tapi kan babnya pas banget, kalau rezeki kita yang haram bersihin. Makanya mohon maaf ya Pak, kalau mau rezeki kita bisa halal terus terjaga, setiap dapat tuh buru-buru sisihin. Sekarang nih mohon maaf nih, kita kerja, gaji kita misalnya 15 juta. Ada nggak yang gajinya 15 juta? Yang mana orang itu? Lima juta ada kali yang 5 juta ya, itu yang peci hitam kayaknya yang gajinya 5 juta tuh. Yang 5 juta nih gajinya nih. Sebelum dia apa-apain nih duit kita nih, saya kasih tahu nih biar halal terus.
sebelum dia apa-apain duit kita 5 juta masuk rekening, tarik dulu nih buat orang tua kita. Orang tua, ada ayah kita, ada ibu kita, barang 100-200 ribu, udah meninggal Ustaz dua-duanya, tetap tarik, masukin ke kotak amal masjid buat orang tua saya. Terus tarik lagi dikit buat sedekah barang 50 ribu, bersihin harta kita. Ketarik berapa? 2,5, gaji 5 juta, 3 berapa? 475, lu kasih bini lo semua. Lu udah pinter, masa gua ajarin tuh. Kasih 3 juta, sisanya kita pegang. Buat apa Ustaz? Ya, masa gua kudu jelasin? Bininya yang di rumah dengerin majelis taklim, oh pantesan gajian kali kasih ke saya semua, Ustaz ngajarin. Bukan begitu, anak laki kudu megang duit buat bensin, ban bocor, apalagi yang merokok. Masa yang merokok minta sama bini? Gue mau rokok nih, kita gajian kemarin dong. Ya, jangan. Ya, lu sebelum begitu lu ambil dulu nih, lu pegang 3 juta. Lu terima syukur, lu gak terima, gue cari lagi yang lain. Oke, toh maksudnya cari lagi rezeki yang lain, bukan bini yang lain. Lu tahu aja, cari lagi yang lain rezekinya. Kalau lu gak mau 3 juta, gue cari yang lain, gue tambahin ntar. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah mudahkan rezeki kita. Sholat duha, kerjain doanya yang diajarin, amalin. Al-Fatihah. Oh iya, itu tadi ada duit jatuh. Gak tahu duit siapa. Oh, pada ngaku udah kira duit. Saya juga nggak tahu jumlahnya berapa. Saya nggak sebutin. Ya kalau emang duit ente yang jatuh, kasih tahu jumlahnya berapa. Kalau perlu rinciannya berapa. Tebel juga segitu. Bukan main. Ya, ada duit jatuh pokoknya. Kalau merasa emang duitnya hilang, temui ketua masjid, kasih tahu jumlahnya berapa. Kalau perlu jumlah sekian, duitnya merah, hijau, coklat, kasih tahu. Ya mudah-mudahan. Kalau emang gak ada yang ngaku, mau dimasukin ke kotak masjid soalnya, lo ngaku aja gimana caranya. Tapi haram tuh kalau ngaku aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wahab lana ya wahab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq kulli musahila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim bil mufaddila wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.